Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Lunchtime Talk episode yang kelima sekarang. Siang ini saya kedatangan teman lama, ini teman seperjuangan juga dulu, Pak Bagus Dwi Sanjaya. Ganteng ya teman-teman ya. Gimana kabarnya Pak Bagus? Alhamdulillah sehat Pak Nanda. Sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai, kawan-kawan sekalian, saya pengen Pak Bagus kenalan dulu deh. Pak Bagus itu kerja di mana sekarang? Sekarang handling apa dan bagaimana? Ya Pak Nanda, jadi perkenalan nama lengkap saya Dwi Bagus Sanjaya. Saya sambil tuang kopi. Pak Bagus ngopi nggak ini? Boleh. Jadi untuk sekarang existing saya handling untuk di Departemen Quality Control, khususnya di packing house, fresh pineapple dan other fruit. Dua berarti ya? Ya. Selain fresh pineapple, other fresh fruit juga? Ya, betul. Oke. Nggak berat tuh? Ya, enjoy aja. Enjoy aja ya. Teman-teman sekalian, jadi saya kenal Pak Bagus itu mungkin dari 2017 ya, 17 ya. Kenalan dari Pak Bagus sama Pak Bagus 2017. Dulu seingat saya sih beliau ini masih tenaga kerja QC ya pada waktu itu. Ya, betul Pak. Boleh diceritain nggak gimana perjalanannya dari tenaga kerja pada waktu itu sampai sekarang kepala bagian dong ya? Ya, insya Allah. Kepala bagian lah ya. Jadi ada perjalanan beberapa tahun dari 2017 sampai sekarang. Gimana sih ceritanya dari yang waktu itu tenaga harian sampai sekarang kepala bagian? Jadi singkatnya saya bergabung itu di 2017 awal Pak Nanda. Waktu itu kebetulan ada rekrutmen untuk tenaga harian quality control plantation. Plantation ya? Di Ya, kebun betul. justru ya? Jadi awal itu saya bergabung di QC Tanam waktu itu Pak Nanda. Jadi kebetulan memang bergabungnya itu pada saat waktu dan kondisi yang pas. Jadi momennya pas di saat perusahaan sedang berkembang waktu itu Pak ya. Iya, 2017 betul. kita sudah mulai melebarkan sayap, lagi berkembang-berkembangnya. Jadi memang dari 2017 itu ada keuntungan yang saya dapatkan pada saat kondisi perusahaan sedang berkembang. Memang lagi mencari kader-kader waktu itu. Karena waktu itu kan orangnya juga belum sebanyak sekarang. Iya. Jadi lagi ada apalah ya, kalau dulu itu baru merancang untuk departemen-departemennya. Lagi developing memang ya. Kita waktu itu masih dan developing. sebagainya. Jadi memang bergabung pada saat waktu dan kondisi yang pas waktu itu. Oke. Terus berapa lama tuh di tenaga kerja? Waktu itu kalau tidak salah, saya nggak terlalu lama di tenaga kerja harian itu, 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Kebetulan waktu itu ada rekrutmen untuk mandor quality control packing house. Oke. Dan saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh atasan saya untuk mengikuti tes tersebut, Pak. Karena saya kan kenalnya itu pas sudah masuk mandor packing ya. house ya, betul. Pas mandor ya. Terus di mandor berapa tahun? Di mandor ini agak hampir lama, mungkin sekitar 3 tahun lah Pak Nanda. 3 tahun ya, 3 tahun di kontrak. mandor. Terus promote ke kasih ya, kasih Ya, QC betul, juga ya. betul. Terus dikasih berapa lama tuh? Dikasih itu kalau dengan kontraknya juga sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Sekarang PLT kepala bagian ya sambil nunggu ya. Kebetulan ada kekosongan posisi. Jadi diberi kepercayaan, diberi amanah oleh atasan saya untuk mengisi posisi tersebut. Oke. Sambil belajar. Sambil belajar. Ya itu ya teman-teman sekalian, bisa kita ambil pelajaran juga bahwa Pak Bagus itu 2017 sampai sekarang itu 2023, kurang lebih 6 tahun ya. Ya, 6 tahun, Pak. 6 tahun itu mulai dari tenaga kerja harian
sampai sekarang kepala bagian, itu yang membuktikan bahwa peluang itu ada di mana saja, tinggal orang punya dedikasi atau Betul. enggak untuk ngambil ke arah situ. Karena kesempatan saya kira banyak sekali, tinggal mau atau tidak gitu ya. Betul, kurang Pak. lebih. Apalagi untuk dengan kondisi perusahaan yang sedang berkembang. Itu sangat terbuka sekali, Pak, ya, menurut saya peluang-peluangnya untuk kesempatannya mungkin lebih besar. Nggak sambil rokok? Oh, boleh. Gini ya, kan saya kenal dulu dari awal. Cuman memang gini sih teman-teman ya, ada standar-standar yang harus dipenuhi juga. Artinya kan kebetulan saya kenal Pak Bagus memang sudah D3 pada waktu itu ya. Iya, betul, Pak. Jadi masuk ke tenaga kerja harian itu udah D3, dan itu juga kalau menurutku jadi satu pelajaran yang bisa dipetik. Artinya nggak boleh malu-malu deh mentang-mentang karena sudah D3 atau mentang-mentang karena sudah S1 sehingga nggak mau mulai dari bawah. Iya, betul. Karena kan kita tidak pernah tahu kesempatan itu ada di mana sebetulnya. Sehingga itu jadi bukti bahwa ketika orang tidak pamrih dalam memilih pekerjaan, terus punya dedikasi, sehingga sekarang punya, saya kira, posisi yang bagus di perusahaan ya. Salah satu posisi yang punya nilai prestisi yang cukup tinggi, seorang kepala bagian quality control. Di luar itu Pak Bagus kan saya kenal ya, saya kenal tidak hanya seorang karyawan tapi juga warga sekitar. Iya, betul. Artinya rumahnya tidak terlalu jauh dari perusahaan. Pernah nggak sih muncul stigma ya? Kadang-kadang kan muncul stigma buat teman-teman. Dia promosi karena si A, si B, si C. Pernah nggak yang kayak gitu? Kalau penilaian orang mungkin kan berbeda-beda, Pak, ya. Saya rasa membantah stigma itu akan jadi hal yang sulit kalau terlalu kita pikirkan gitu. Jadi terlepas dari hal-hal yang dikatakan tadi, ya mungkin ada, dan saya bilang bisa ada, bisa tidak. Tapi kembali ke diri kita lagi, Pak. Sekarang misal nih, ada yang mau mempromosikan, katakanlah atas dasar kedekatan misal. Tapi dari saya pribadi, saya merasa tidak mampu, ya untuk apa dilanjutkan, hanya akan menjadi beban. Jadi kan seperti itu. Jadi tetap kembali ke kemampuan pribadi juga, Pak. Jadi tetap ya, kalau stigma kan memang tidak pernah bisa dilepaskan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi yang pengen saya bahas, kaitannya dengan perusahaan dimanapun itu ya, dimanapun itu, karena saya mau gali pengalamannya Pak Bagus nih. Menurut Pak Bagus, gimana sih sebaiknya hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya? Apakah memang harus ada hubungan yang misal ya, sebut saja kan, diprioritaskan atau seperti apa, atau memang harus betul-betul yang sesuai dengan kebutuhan? Jadi saya rasa mungkin harus saling keterkaitan, Pak. Jadi ibarat kata ada kebutuhan. Kalau memang di desa sekitar itu ada potensinya, saya rasa perusahaan juga tidak akan repot-repot ambil yang jauh dari ya. jauh gitu. Karena ada faktor-faktor mungkin bisa jadi tidak betah dengan lingkungan, tidak cocok dengan suasana kerjanya. Tapi kalau untuk orang sekitar mungkin kan tidak akan jadi masalah hal-hal seperti itu. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, kembali ke kita masing-masing. Jadi jangan merasa wah mentang-mentang kita warga sekitar ini jadi melupakan hal-hal yang harus jadi standar gitu, Pak, menurut saya. Ya. Jadi kalau yang bisa saya ambil sih memang harus seimbang ya. Ya, betul. Balance antara memang orang sekitar yang punya kapabilitas dengan kebutuhan perusahaan itu match. Betul juga sih, memang turnover itu tinggi sih, terutama untuk yang dari jauh-jauh ya, banyak. Betul, Pak. Banyak yang resign juga pada akhirnya. Tapi juga memang kadang-kadang banyak yang nggak kuat juga kalau promote. Artinya memang betul-betul harus punya dedikasi itu tadi sih, Pak. cinta sama pekerjaannya ya.
Terus ya kalau dia sudah cinta dengan basic-basic yang tadi, toh dekat sehingga nggak mikirin ketika berkeluarga pulang dan Iya. sebagainya. Itu jadi pembelajaran ya buat kita semua. Gini Pak Bagus, ada satu hal, kan saya sempat ngobrol, saya tuh mau buat konten seperti ini gitu kan. Sudah beberapa episode sih, sudah kelima yang sekarang. Nah itu Pak Bagus, gimana sih pendapatnya tentang perusahaan mendengarkan kritik dan saran dari karyawannya? Sepenting apa sih, atau penting nggak sih, atau medianya harus seperti apa? Karena kenapa saya tanya itu? Karena itu jadi alasan saya untuk buat konten seperti ini. Nggak hanya di tempat kita ya, tapi secara umum perusahaan. Seberapa penting sih menurut Pak Bagus? Kalau menurut saya justru sangat penting ya Pak ya. Karena keharmonisan hubungan kerja itu akan berdampak pada hasil apa yang akan kita ciptakan. Kalau tidak ada keterbukaan, jadi misal kita ada masalah tapi hanya diam dan di atas tidak ingin cari tahu, saya rasa itu akan jadi bom waktu mungkin lama-lama lah ya. Jadi menurut saya sangat penting, kalau dibilang penting, saya bilang sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Artinya ya mudah-mudahan sih dengan cara seperti ini, dengan cara yang lebih elegan sih kalau menurut saya sih pengen menggali apa masukan dan saran dari teman-teman ya di semua level ya, untuk perusahaan, baik di perusahaan kita maupun perusahaan secara umum di luar. Mana tahu kan nanti kontennya juga ditonton yang di luar-luar, bisa jadikan pembelajaran gitu. Terus dengan begitu Pak Agus, sejauh ini apa nih kritik dan sarannya untuk yang membangun tentunya ya, untuk mungkin saya lah sebagai rekan kerja misalnya. Kritik dan saran ya mungkin tetap mendengarkan apapun keluhannya dari rekan kerja, dari bawahan, dari atasan. Nah, jadi tetap menerima masukan mungkin, karena kalau kita sudah merasa benar itu akan sulit untuk menerima masukan, dan belum tentu kita yang benar ternyata, begitu Pak ya. Jadi menurut saya tetap mengalir saja sih Pak. Ngalir aja ya, enjoy aja ya. Karena kita pasti tahu kok kurangnya apa dalam tim kita, kita yang pasti tahu lebih awal. Karena ya untuk di level ini kan kita sudah diajari problem solving lah. Waktu dulu kan ada training-training tentang problem solving, cara mengatasi rekan kerja, bawahan dan sebagainya. Ya kita ciptakan dulu suasana kerja paling tidak di tim kita dulu supaya harmonis, dan menjaganya itu ya kita yang tahu bagaimana kurang dan lebihnya tim kita sendiri. Ini ada yang menarik nih Pak Bagus. Ini kan sering juga saya sampaikan ya, terutama buat teman-teman yang promosi, kaitannya tadi yang dibilang Pak Bagus, antara mengelola pekerjaan dan teman nih. Sebagian besar lah, saya tidak bilang semua ya, sebagian besar teman-teman yang promote dari bawah itu umumnya mengelola teman sendiri. Iya betul. Ya kan? Gimana nih Pak Bagus nih? Pengalaman selanjutnya nanti, caranya Pak Bagus dalam menghandle ini, kan kadang-kadang kita mengelola teman yang tadinya teman ya, terus jadi bawahan dan atasan dalam konteks tertentu ya, itu gimana? Yang pertama memang kita harus siap secara mental dulu Pak. Kita siap secara mental dan kita merasa layak memang di situ. Apapun resikonya ya memang harus kita sudah siap. Atau itu memang kita harus benturan dengan kawan, karena ya mungkin akan sangat berbeda di saat teman sendiri yang akan kita betul ya, handle kan. Bisa jadi dulunya sama, dulunya bareng, jadi sekarang kita ngatur. Awal pasti ada Pak, rasa sungkan pasti ada, rasa minder juga ada gitu. Karena saya takutnya nanti teman-teman merasa kok begini, jadi berubah begini, begitu kan. Cuman ya itu tadi, mental memang Pak harus disiapkan. Dan paling penting juga kita beri pengertian ke teman-teman juga, rekan kerja, bahwa tidak ada yang berubah dari saya dalam segi pribadi.
Tapi untuk pekerjaan ada tanggung jawab yang harus saya jaga dan harus saya berikan perintah-perintah kepada mereka. Jadi seperti itu, Pak. Jadi pengalamannya kan sekarang teman-teman kasihnya dulu sama-sama sama-sama kasih kan. Sekarang kepala bagian udah aman lah ya kalau sekarang ya. Insya Allah. Sudah aman ya. Pak Bagus, satu hal tambahan nih. Saya pengen Pak Bagus kasih tips dan trik deh. Tips dan triknya ya. Supaya bisa kayak Pak Bagus deh. Nah ya. Jadi sedikit cerita dulu Pak ya. Adanya saya di posisi sekarang ini untuk saya pribadi di luar ekspektasi Pak. Melebihi ekspektasi yang pernah saya bayangkan. Nah, tapi dari awal saya bergabung memang mindset sudah saya bentuk. Kita bergabung di perusahaan yang sedang berkembang. Itu pilihannya ada di kita. Kita mau jadi pelaku atau jadi penonton. Jadi ada nih yang kerja sekedar menggugurkan kewajiban. Berangkat, pulang, gajian, sudah. Ya menurut saya, sudah sampai di situ aja menurut saya. Progresnya nggak akan lebih gitu loh Pak. Jadi mungkin kalau Pak Nanda dulu lihat, saya dari zaman mandor Pak ya. Saya selalu aktif Pak. Melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berbau untuk progres, project, progres, trial, percobaan dan sebagainya. Salah satunya kan Pak Nanda pelakunya. Pasti saya ikut terlibat. Walaupun saya bilang saya tidak tahu apa-apa, tapi saya pribadi ingin dilibatkan, ingin terlibat supaya saya bisa tahu caranya menghandle sebuah project itu seperti apa, membuat progres itu seperti apa. Jadi itu tadi, kita mau jadi penonton atau jadi pelaku. Pilihannya ada di kita, kembali lagi ada di kita. Jadi gitu, Pak. Oke, menarik ya teman-teman tuh ya, tips dan triknya, saran buat teman-teman yang mungkin sekarang masih kerja tapi masih di posisi menengah ke bawah, bahwa keterlibatan berdasarkan pengalaman Pak Bagus dan sebagian orang saya kira ya, memang kita jadinya dicari-cari ya, jadi betul. Capek ya memang. Tapi keterlibatan itu sangat penting ketika kita benar-benar punya dedikasi, sehingga apa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar cari nama, betul, bukan hanya sekedar kita kerja bukan cari uang, tapi ketika kita dinilai punya dedikasi, maka peluang itu akan terbuka. Oke. Karena begini ya, saya bilang Pak Nanda salah satu saksi hidup mungkin perjalanan saya. Perjalanan ya. Saksi hidup. Jadi buat teman-teman, Pak Nanda ini salah satu mungkin orang pertama yang mendevelop saya. Kalau dulu ingat Pak Nanda sempat menawarkan sempat ya, saya. Memang sempat saya minta jadi kepala seksi di tempatku ya. Kebetulan waktu itu pernah ada tawaran ya Pak ya, tapi tidak terrealisasi karena ada satu hal. Nah, yaitu mungkin saya rasa efek dari keaktifan saya mungkin Pak, dari keterlibatan saya dalam untuk segala urusan pekerjaan. Karena kalau dibilang pintar, banyak Pak yang lebih pintar dari saya untuk saat ini. Tapi kan mungkin orang melihat siapa yang pernah berjuang bersama, siapa yang pernah susah-susah bareng, atau Pak Nanda kan dulu makanya sempat ada ketertarikan dengan saya mungkin karena kita sering ketemu, sering melakukan percobaan bareng ya, trial bareng, sering mempunyai project, jadi ada chemistry yang terjalin secara tidak langsung seperti itu Pak. Oke, menarik ya, saya kira obrolannya ini banyak sekali yang bisa diambil untuk semangat teman-teman yang di bawah, terus juga yang sudah di posisi ini, bagaimana kita betul-betul punya kemampuan, kita punya dedikasi dan punya keterlibatan yang cukup dalam setiap kebijakan-kebijakan. Yang terakhir Pak Bagus, saya minta Pak Bagus kasih quote of the day. Apa nih quote of the day? Ya. Kalau dari pengalaman saya Pak ya, lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu mutlak salah kita. Tepuk tangan. Luar biasa quote of the day-nya. Ya. Jadi semua bukan sekedar kita nerima nasib ya. Ya betul, tapi harus berjuang. Oke, luar biasa sekali obrolannya.
waktunya saya kira tepat juga untuk Pak Bagus, bisa jadi contoh buat teman-teman sekalian. Semoga. Teman-teman sekalian juga bisa semoga mengambil manfaatnya dari obrolan kita hari ini. Saya kira itu obrolan kita untuk sore hari ini, siang hari ini lebih tepatnya. Terima kasih yang sudah mau nonton, Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih juga. Tetap semangat, jangan pernah berhenti. Sekali lagi, lahir miskin itu pilihan, mati miskin itu bukan pilihan. Terima kasih.